Jadi permaculture ini sebetulnya kalau dari segi definisi itu permanen dan agriculture, atau ada juga yang bilang permanen culture. Berkebun itu tidak usah di lahan yang gede-gede atau gimana, tapi berkebun dengan kita memanfaatkan sisa-sisa sampah. Karena sekarang utamanya memang untuk memenuhi kebutuhan dapur. Ya, terus kalau misalnya kita ada yang mau datang ke sini juga, kita misalnya mau belajar atau apa, kita sangat terbuka gitu untuk berbagai macam kegiatan gitu ya, sharing-sharing. Panen dari kebun langsung, kita masak langsung, kita makan langsung, sisanya kita balikan lagi ke kebun gitu ya. Dan memang sampai saat ini kita masih berproses untuk itu. Akhirnya kita sedang menjalankan ini gitu ya, menjalankan gaya hidup ini, yaitu gaya hidup permaculture gitu. Perkenalkan, nama saya Afif, saya asal dari Bandung, dan saat ini saya sedang berkegiatan di Kebun Hanif, yaitu tempat di mana kita menerapkan etika dan prinsip-prinsip permaculture. Dan di sini saya sebagai permaculture designer, juga sebagai praktisi, ataupun terkadang juga saya mengajar santri untuk belajar permaculture. Halo semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tasya Yurahmi, panggil aja Aca. Di sini saya sebagai istrinya Kang Afif dan juga sama menjalankan permaculture juga. Kita bareng-bareng di sini ngebangun Kebun Hanif ya, ngerintis Kebun Hanif di Darul Hanif seperti itu. Jadi Kebun Hanif itu merupakan kebun yang melakukan pendekatan permaculture di dalamnya, dan yang terintegrasi juga dengan Darul Hanif, yang mana Darul Hanif ini merupakan sebuah tempat atau wadah kedepannya bagi masyarakat, ataupun khususnya di sini karena pesantren juga ya, jadi bagi pesantren tahfiz ya, jadi bagi santri di sini wadah bagi santri ataupun masyarakat sekitar Kebun Hanif di sini untuk belajar gaya hidup yang berkelanjutan, atau gaya hidup berkelanjutan lewat permaculture ini gitu ya. Jadi sambil menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Jadi memang kedepannya di sini kita tidak hanya karena background pesantren, tidak hanya melakukan hubungan secara vertikal istilahnya, tapi kita juga secara horizontalnya gitu, peran kita terhadap sebagai khalifah terhadap bumi itu seperti apa ya. Salah satunya adalah dengan kita bercocok tanam, dengan kita menjaga lingkungan kita lewat apa? Lewat sebisa mungkin kita zero waste, kita apapun yang ada sisa dari dapur kita manfaatkan kembali, kita upcycle. Di sini harapannya kedepannya memang para santri ataupun nanti teman-teman orang-orang yang datang ke sini bisa istilahnya bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman melakukan gaya hidup yang berkelanjutan tersebut. Jadi apa itu permaculture gitu ya? Di permaculture ini sebetulnya kalau dari segi definisi itu permanen dan agriculture, atau ada juga yang bilang permanen culture, yang mana permanen ini merupakan sebuah ketetapan ataupun sebuah keberlanjutan yang terus menerus gitu, yang lestari gitu ya. Sedangkan agriculture ini bisa dibilang juga berkebun, ataupun juga pertanian, ataupun juga culture di sini adalah budaya. Jadi permaculture ini adalah sebuah budaya yang berkelanjutan, yang mana menunjang suatu pendekatan atau pendekatan sistem desain landscape ataupun gaya hidup yang memang didesain untuk berkelanjutan gitu, untuk hidup berkelanjutan. Dan di sini semua salah satunya adalah salah satu aspeknya adalah dengan kita melakukan berkebun gitu ya. Berkebun, kita memproduksi makanan sendiri, kita mengolah pupuk sendiri, kita bahkan membuat istilahnya menyimpan benih, menyimpan makanan dalam waktu yang lama gitu ya. Nah di sini memang permaculture ini suatu pendekatan yang kami lakukan di Darul Hanif dan Kebun Hanif.
Jadi permaculture itu bukan hanya tentang berkebun juga, tapi aspeknya itu whole gitu ya, tentang gaya hidup, mulai gaya hidup gitu, nggak cuma pertanian, ada juga peternakan juga. Jadi semuanya terintegrasi, bagaimana setiap elemen yang ada dalam landscape itu terintegrasi seperti itu. Kenapa ada kebun Hanif? Kenapa kita buat kebun Hanif ini? Adalah pertama, waktu itu kita menemukan satu istilahnya satu ilmu gitu ya, satu ilmu yang menurut kami ini luar biasa gitu ya. Pada saat itu saya baru lulus kuliah ataupun sudah bekerja juga selama beberapa bulan, dan saat itu saya keluar kerja dan akhirnya saya menemukan ini yang selama ini saya cari gitu ya, permaculture, satu sistem, suatu satu gaya hidup yang ternyata maknanya tuh dalam gitu ya, luar biasa. Maknanya tuh dalam kita menjaga bumi, kita peduli manusia, kita berbagi adil dengan makhluk lain, kita peduli masa depan gitu ya. Dan pada saat itu saya mengikuti course gitu ya, permaculture design course pada tahun 2019. Waktu itu Pak Anam Masrur, guru saya, beliau expert permaculture juga, dan sempat di Bumi Langit gitu ya. Dan kebetulan di waktu yang sama istri saya juga magang gitu ya. Aca ini magang di Peace Farm di Australia selama 3 bulan. Kebetulan di sana juga melakukan kajian tentang CSA, Community Support Agriculture juga, sebagai skripsi ya. Terus skripsinya di CSA, dan memang tempat penelitian itu memang magangnya magang permaculture, karena kemudian juga kebun permaculture seperti itu. Jadi, dan pada saat itu kebetulan kita berada di satu circle yang sama ya, walaupun berbeda tempat tapi dua-duanya mendapatkan input yang sama. Akhirnya waktu itu kebetulan orang tua Aca juga kebetulan punya lahan di sini ya, di yang Hanif sekarang Darul Hanif gitu ya, tempat kebun Hanif juga. Dan kenapa kita udah dikasih kita udah diberikan petunjuk gitu ya untuk menjalankan ini, kenapa kita nggak lakukan aja di sini gitu ya, nggak menjalankan itu aja di sini gitu ya. Dan akhirnya kita pada tahun 2019 itu, akhir tahun 2019 itu kita coba bareng-bareng buat bikin kebun gitu ya, kita belajar juga, sedang masih berproses untuk merubah gaya hidup gitu ya, gaya hidup yang ke arah kita ke arah sustainable lifestyle. Kita panen from farm to table, kita panen dari kebun langsung, kita masak langsung, kita makan langsung, sisanya kita balikan lagi ke kebun gitu ya. Dan memang sampai saat ini kita masih berproses untuk itu, dan dan sampai saat ini akhirnya kita sedang menjalankan ini gitu ya, menjalankan gaya hidup ini, yaitu gaya hidup permaculture gitu. Atau mungkin ada juga yang bilang kalau dari Islam itu sunatullah. Ya, kurang lebih seperti itu latar belakang yang melatar belakangi kenapa ada kebun Hanif, kenapa akhirnya kita ke arah permaculture dan mulai permaculture, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada surplus dari situ ya it's okay juga gitu ya. Tapi pada intinya sih kami di sini ingin menjalankan suatu gaya hidup yang memang menurut kami gitu ya, menurut kami itu ini jalan terbaik buat kami gitu ya, untuk berbagi dengan orang lain, untuk kita membagikan ilmunya, untuk kita sharing kepada orang-orang bahwa
bahwa berkebun itu tidak usah di lahan yang gede-gede atau gimana, tapi berkebun dengan kita memanfaatkan sisa-sisa sampah, atau dengan kita misalnya misal punya halaman rumah, bahkan itu juga ya menjadi bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Dan oleh karena itu kami juga bikin konten gitu di Instagram. Sebetulnya nggak nge-konten juga sih ya, intinya cuma pengen berbagi, sharing gitu ya. Dan ternyata orang-orang banyak yang tertarik gitu ya, banyak yang tertarik buat main kesini, datang kesini, belajar. Dan ketika memang ketika ada hasil panen atau apa, itu jadi istilahnya jadi berkah buat kami, buat orang-orang yang lagi kesini juga. Kebetulan kalau lagi ada panen kita kasih juga gitu kan. Jadi kalau untuk ke arah memang ke arah mungkin belum sekarang, karena sekarang utamanya memang untuk memenuhi kebutuhan dapur. Terus kalau misalnya kita ada yang mau datang ke sini juga, kita misalnya mau belajar atau apa, kita sangat terbuka gitu untuk berbagai macam kegiatan gitu ya, sharing. Kemudian mungkin kalaupun nanti di masa yang akan datang ada bisnis gitu, misalnya ada mau dijual hasil panennya, itu pun nanti kalau udah ada surplus seperti itu. Dan ya dengan sistemnya juga sistem yang sosial ekonominya yang memang sesuai dengan etika dan prinsip permaculture, ada namanya etika berbagi adil. Memang target kami untuk saat ini adalah memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan Darul Hanif ini sendiri. Jadi untuk ruang lingkup kebun Hanif sekarang sendiri itu kita memang targetnya memang untuk memenuhi kebutuhan kita berdua dulu sih yang paling utama, dan keluarga ini harapannya bisa menyebarkan kebaikan ini di tempat-tempat lain gitu ya.